Perkenalkan, nama saya Hengki. NPM saya 19144600268. Saya jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas PGRI Yogyakarta. Baiklah teman-teman, di sini saya akan jelaskan tentang sedikit pengertian robot sesuai dengan pemahaman saya. Menurut saya robot itu, sebelum saya mempelajari robot, saya sedikit sudah tahu ketika saya membaca sebuah aplikasi komik. Di situ ada seorang pembisnis besar yang mempunyai robot atau membuat robot seperti manusia. Dan di situ juga robot itu bekerja sesuai dengan arahan sang tuannya. Dia tahu bahasa tuannya dan dia juga mengenali. Dia juga membantu perlengkapan di rumah. Dari situ saya tahu bahwa robot itu sesuatu yang menarik. Nah, kemarin berkaitan dengan proyek yang kami pelajari terakhir adalah materi baru tentang pengendali robot terprogram. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat proyek tersebut dan juga fungsinya. Yang pertama itu adalah MIMOS. Merupakan salah satu modul board yang berfungsi dengan Arduino, khususnya untuk proyek yang mengusung konsep IoT. Yang kedua adalah kabel jumper, adalah suatu istilah kabel yang berdiameter kecil yang di dalam dunia elektronik digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih dan dapat juga untuk menghubungkan dua komponen atau lebih komponen elektronika. Yang kita gunakan sekarang adalah kabel jumper female to female. Kabel jenis ini digunakan untuk koneksi female to female pada kedua ujung kabelnya. Yang ketiga itu adalah lampu LED, adalah produk diode pancaran cahaya atau LED yang disusun untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangka elektronika. Sebagaimana fungsi resistornya yang sesuai namanya bersifat resistif dan termasuk salah satu komponen elektronika dalam kategori komponen pasif. Yang kelima, sensor IR adalah sebuah sensor yang dapat mendeteksi rintangan menggunakan cahaya inframerah yang dipantulkan. Sensor ini merupakan dua bagian utama, yaitu IR emitter dan IR receiver. Emitter bertugas memantulkan inframerah ke rintangan atau objek, kemudian akan dipantulkan dan diterima oleh receiver. Ketika inframerah mengenai sebuah objek, kondisinya akan low dan begitu juga sebaliknya. Model relay adalah salah satu piranti yang beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontaktor seguna memindahkan posisi on ke off atau sebaliknya dengan memanfaatkan tenaga listrik. Fungsinya adalah menjalankan fungsi logika dari microcontroller Arduino. Sarana untuk mengendalikan tegangan tinggi hanya dengan menggunakan tegangan rendah meminimalkan terjadinya penurunan tegangan. Yang ketujuh adalah pompa air mini. Ya, ini modelnya diafragma. Ini memiliki manfaat yang cukup banyak seperti pompa pengairan rumah tangga, pompa air untuk akuarium, taman, atau teras sebagai pemompa air untuk pencurahan kolam dan lain-lainnya. Yang kedelapan adalah buzzer. Adalah orang yang memiliki pengaruh tertentu untuk menyatakan suatu kepentingan. Buzzer dapat bergerak dengan sendirinya untuk menyuarakan sesuatu atau bisa jadi ada sebuah
agenda yang disetting dalam menyuarakan suatu kepentingan ini dapat dilakukan secara langsung dengan identitas pribadi atau secara anonim. Kabel atau data dan charger kini sudah jadi bagian penting yang harus dimiliki para pengguna smartphone. Yang ke-10 adalah DHT. DHT-11 adalah sensor suhu dan kelembapan digital kabel tunggal yang menyediakan nilai suhu dan kelembapan secara serial menggunakan protokol satu kabel. DHT-11 merupakan sensor yang memberikan nilai kelembapan relatif dalam persentase 20 hingga 90%. RH dan nilai suhu dalam derajat Celcius 0 hingga 50 derajat Celcius. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara kerja project yang Anda buat. Selanjutnya adalah bagaimana cara project yang kami buat adalah menggunakan aplikasi Arduino Uno adalah sebuah board microcontroller yang didasarkan pada Atmega 328. Arduino Uno mempunyai 14 pin digital input atau output. 6 di antaranya dapat digunakan sebagai output PWM, 6 input analog, sebuah osilator kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah ICSF header, dan sebuah tombol reset. Arduino Uno memuat sesuatu yang dibutuhkan untuk menunjang microcontroller mudah menghubungkan ke sebuah komputer dengan sebuah kabel USB atau mensuplainya dengan adapter AC ke DC atau menggunakan baterai untuk memulainya. Pengujian dilakukan dengan mengikuti tahapan antara lain menghubungkan adapter 12V dengan rangkaian power, menghubungkan Arduino dengan rangkaian power, menghubungkan Arduino dengan komputer menggunakan komunikasi serial, membuka aplikasi Arduino atau IDE, mempunyai sket yang akan diupload, kemudian memilih menu upload pada aplikasi Arduino IDE dan menunggu hingga proses upload selesai. Selanjutnya kami akan menunjukkan hasil dari project kami. Mau mandi nggak? Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.